Sejak zaman dahulu, lautan dan perairan lainnya telah menjadi sumber kehidupan dan pangan bagi manusia. Namun, mengukur secara akurat berapa banyak ikan yang ada, di mana mereka berada, dan bagaimana ukuran populasinya berubah dari waktu ke waktu, selalu menjadi tantangan besar. Metode tradisional seperti survei jaring tangkap, meskipun memberikan sampel langsung, seringkali bersifat invasif, merusak, memakan waktu, mahal, dan hanya memberikan gambaran sesaat dari area yang terbatas. Metode akustik seperti sonar memang membantu, tetapi terkadang kesulitan membedakan spesies atau ukuran individu dengan presisi tinggi, terutama di lingkungan yang kompleks. Ketidakakuratan dalam estimasi biomasa ikan memiliki konsekuensi serius. Bagi perikanan tangkap, ini bisa berarti penetapan kuota tangkapan yang tidak tepat, yang dapat mengarah pada penangkapan berlebih, overfishing, dan runtuhnya stok ikan, atau sebaliknya, pembatasan yang terlalu ketat sehingga merugikan nelayan padahal stok masih melimpah. Dalam aquaculture, perkiraan biomasa yang tidak akurat menyulitkan manajemen pemberian pakan yang efisien, pemantauan kesehatan ikan, dan perencanaan panen yang optimal. Kesalahan ini berujung pada kerugian ekonomi dan potensi dampak lingkungan yang tidak perlu. Dunia membutuhkan data yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih komprehensif untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Kita perlu alat yang mampu mengintip ke dalam dunia bawah air tanpa mengganggunya, mengumpulkan informasi dengan detail, dan menganalisisnya dengan cerdas. Kebutuhan inilah yang mendorong para ilmuwan dan insinyur untuk mencari solusi inovatif, membuka jalan bagi teknologi yang akan kita bahas lebih lanjut, yang menjanjikan era baru dalam pemahaman kita tentang ekosistem akuatik. Tantangan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah keberlanjutan global. Dengan meningkatnya tekanan pada sumber daya laut akibat perubahan iklim dan permintaan pangan yang terus bertambah, kemampuan untuk mengelola perikanan secara bijaksana menjadi semakin krusial. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati laut, tetapi juga mata pencaharian jutaan orang yang bergantung pada sektor perikanan. Oleh karena itu, setiap terobosan yang meningkatkan akurasi estimasi biomasa adalah langkah maju yang sangat berarti. Menjawab tantangan pemantauan bawah air, teknologi kamera bawah air telah mengalami evolusi yang luar biasa. Dari kamera sederhana yang terbungkus pelindung kedap air, kini kita memiliki beragam sistem kamera canggih yang dirancang khusus untuk lingkungan akuatik yang keras dan seringkali keruh. Kamera stereo, yang menggunakan dua lensa atau lebih, mampu memberikan persepsi kedalaman dan memungkinkan pengukuran ukuran objek 3 dimensi, termasuk panjang ikan, dengan lebih akurat. Ada pula kamera towed, ditarik kapal, dropet, diturunkan, hingga yang terpasang pada Autonomous Underwater Vehicles, AUV, atau Remotely Operated Vehicles, ROV, yang dapat menjelajahi area luas secara mandiri atau terkendali. Kamera-kamera ini dilengkapi dengan berbagai fitur, untuk mengatasi kondisi bawah air yang menantang. Pencahayaan buatan, baik lampu LED kontinu maupun strobo, membantu mengatasi kurangnya cahaya alami di kedalaman. Sensor dengan sensitivitas tinggi mampu menangkap gambar bahkan dalam kondisi minim cahaya atau air yang agak keruh. Material lensa dan rumah kamera dirancang untuk tahan terhadap tekanan tinggi dan korosi air laut. Beberapa sistem bahkan dilengkapi dengan mekanisme pembersihan lensa otomatis untuk mengatasi masalah biofouling atau penempelan organisme pada lensa yang dapat mengaburkan pandangan. Keunggulan utama penggunaan kamera bawah air adalah sifatnya yang non-invasif dan non-destruktif. Ikan dapat diamati dalam habitat alaminya tanpa stres akibat penangkapan atau gangguan fisik. Ini memungkinkan pengumpulan data tentang perilaku alami, interaksi spesies, dan kondisi lingkungan secara langsung. Rekaman video dan foto berkualitas tinggi menyediakan catatan visual permanen yang dapat dianalisis berulang kali, diverifikasi oleh banyak ahli, dan digunakan untuk berbagai tujuan penelitian atau pemantauan jangka panjang. Perkembangan teknologi kamera ini telah membuka jendela baru ke dunia bawah air, memungkinkan kita untuk melihat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Namun, mengumpulkan ribuan jam rekaman video atau jutaan gambar hanyalah langkah awal.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengekstrak informasi yang berguna dari volume data visual yang begitu besar secara efisien dan akurat. Disinilah peran kecerdasan buatan menjadi sangat penting, mengubah tumpukan gambar menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Kecerdasan buatan, AI, khususnya cabang computer vision dan machine learning, pembelajaran mesin, hadir sebagai otak canggih yang mampu menerjemahkan data visual mentah dari kamera bawah air menjadi informasi biomasa yang kuantitatif dan akurat. Algoritma computer vision dilatih untuk melakukan berbagai tugas kompleks, seperti deteksi objek, menemukan ikan dalam gambar, klasifikasi spesies, mengidentifikasi jenis ikan, segmentasi, memisahkan ikan dari latar belakang, dan pengukuran morfometrik, seperti panjang dan lebar ikan. Proses pelatihan model AI ini melibatkan pemberian ribuan, bahkan jutaan, gambar ikan yang telah diberi label oleh ahli biologi perikanan. Model AI belajar untuk mengenali pola, bentuk, warna, dan tekstur yang menjadi ciri khas setiap spesies dan ukuran ikan. Semakin banyak dan beragam data pelatihan yang diberikan, semakin akurat dan andal model AI tersebut dalam melakukan tugasnya. Teknik deep learning, dengan arsitektur jaringan saraf tiruan yang kompleks, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam tugas-tugas pengenalan visual ini, seringkali melampaui kemampuan analisis manual oleh manusia dalam hal kecepatan dan konsistensi. Setelah model AI dilatih, ia dapat secara otomatis menganalisis rekaman video atau gambar baru dari kamera bawah air. AI dapat menghitung jumlah ikan dari spesies tertentu, mengukur panjang setiap individu ikan yang terdeteksi, dan berdasarkan hubungan panjang berat yang telah diketahui untuk spesies tersebut, mengestimasi berat atau biomasa masing-masing ikan. Dengan mengakumulasi data dari banyak individu, AI dapat memberikan estimasi biomasa total untuk suatu area atau populasi tertentu dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode manual. Keindahan AI dalam konteks ini adalah kemampuannya untuk bekerja tanpa lelah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memproses volume data yang sangat besar dengan kecepatan tinggi. Ini membebaskan para ilmuwan dan manajer perikanan dari tugas analisis manual yang monoton dan memakan waktu, memungkinkan mereka untuk fokus pada interpretasi hasil, pengambilan keputusan strategis, dan penelitian lebih lanjut. AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga objektivitas, mengurangi potensi bias manusia dalam interpretasi visual. Kanada, dengan garis pantainya yang sangat panjang dan kaya akan sumber daya laut serta industri akuakultur yang maju, telah menjadi salah satu negara yang aktif dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi pemantauan akuatik canggih. Sinergi antara kamera bawah air dan AI menjadi inti dari banyak inisiatif penelitian dan komersial di sana. Bayangkan sebuah sistem di mana kamera bawah air resolusi tinggi, mungkin dipasang secara permanen di area kunci perikanan atau di dalam keramba jaring apung akuakultur, secara kontinu merekam aktivitas ikan. Data video ini kemudian dialirkan ke sistem AI, baik secara real-time maupun periodik. Algoritma AI yang telah dilatih khusus untuk spesies ikan lokal atau yang dibudidayakan mulai bekerja. Pertama, AI akan mendeteksi keberadaan ikan dalam frame video. Kemudian, ia akan mengidentifikasi spesiesnya, apakah itu salmon Atlantik, cod, haring, atau jenis lele yang dibudidayakan. Selanjutnya, untuk setiap ikan yang teridentifikasi, AI akan melakukan pengukuran panjang, seringkali menggunakan teknik stereo vision jika kamera stereo digunakan, atau metode estimasi ukuran dari citra tunggal jika modelnya cukup canggih. Setelah ukuran didapatkan, AI menggunakan formula alometrik, hubungan panjang berat, yang spesifik untuk spesies tersebut untuk menghitung perkiraan berat individu. Dengan mengakumulasi berat semua ikan yang terdeteksi selama periode waktu tertentu atau dalam volume air tertentu, sistem dapat menghasilkan estimasi biomasa total. Informasi ini kemudian disajikan kepada pengguna melalui dashboard atau laporan yang mudah dipahami, memberikan wawasan berharga tentang jumlah, ukuran rata-rata, dan distribusi biomasa ikan. Contoh nyata dari aplikasi ini di Kanada bisa ditemukan dalam proyek-proyek yang didukung oleh Fishery and Oceans Canada, DFO, atau melalui kolaborasi antara universitas dan perusahaan teknologi.
Mereka mungkin menggunakan sistem ini untuk survei stok ikan liar non-invasif, memantau dampak perubahan lingkungan terhadap populasi ikan, atau dalam aquaculture untuk mengoptimalkan jadwal pemberian pakan berdasarkan biomasa aktual di keramba, memantau kesehatan dan perilaku ikan, serta merencanakan waktu panen dengan lebih presisi. Inovasi Kanada dalam hal ini memberikan contoh bagaimana teknologi dapat mendukung pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Kombinasi kamera bawah air dan AI tidak terbatas pada satu jenis aplikasi saja. Potensinya meluas dari pengelolaan perikanan tangkap di lautan lepas, hingga operasional aquaculture presisi di darat maupun di laut. Dalam perikanan tangkap, teknologi ini dapat merevolusi cara survei stok ikan dilakukan. Data biomasa yang lebih akurat dan terkini memungkinkan penetapan total allowable catch, TAC, atau kuota tangkapan yang lebih sesuai dengan kondisi stok aktual, membantu mencegah overfishing dan mendukung pemulihan stok yang tertekan. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau bycatch, tangkapan sampingan, mengidentifikasi spesies non-target yang tertangkap dan membantu mengembangkan alat tangkap yang lebih selektif. Di sektor aquaculture, manfaatnya sangat signifikan. Petambak dapat memantau pertumbuhan ikan secara real-time tanpa perlu mengambil sampel secara manual yang membuat ikan stres. Estimasi biomasa yang akurat memungkinkan penghitungan kebutuhan pakan yang lebih tepat, mengurangi limbah pakan yang mahal dan berpotensi mencemari lingkungan. AI juga dapat dilatih untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit atau perilaku abnormal pada ikan, memberikan peringatan dini kepada petambak sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan dapat segera dilakukan. Ini meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kesejahteraan hewan. Lebih lanjut, teknologi ini dapat mendukung penelitian ilmiah tentang ekologi laut. Para ilmuwan dapat menggunakannya untuk mempelajari perilaku ikan, interaksi antar spesies, penggunaan habitat, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem akuatik. Data visual yang kaya, dikombinasikan dengan analisis AI, dapat mengungkap pola dan wawasan yang sebelumnya tersembunyi. Misalnya, bagaimana pola migrasi ikan berubah seiring waktu, atau bagaimana spesies tertentu merespons perubahan suhu air atau ketersediaan makanan. Aplikasi praktis ini menunjukkan bahwa kamera bawah air dan AI bukan lagi sekadar konsep futuristik, melainkan alat kerja yang nyata dan berharga. Kemampuannya untuk menyediakan data objektif, detail, dan tepat waktu memberdayakan para pengelola perikanan, petambak, dan ilmuwan untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan ekosistem dan ketahanan pangan global. Ini adalah perwujudan dari precision fishery dan precision aquaculture. Implementasi teknologi kamera bawah air dan AI untuk estimasi biomasa ikan membawa dampak positif yang mendalam bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan menyediakan data yang lebih akurat dan komprehensif, teknologi ini memberdayakan para pengambil keputusan untuk menerapkan praktik pengelolaan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan, science-based fishery management. Ini berarti kebijakan yang dibuat lebih responsif terhadap kondisi stok ikan aktual, mengurangi risiko eksploitasi berlebihan dan membantu menjaga populasi ikan pada tingkat yang sehat dan produktif untuk jangka panjang. Dalam konteks aquaculture, penggunaan AI untuk optimasi pemberian pakan berdasarkan biomasa aktual secara signifikan mengurangi jumlah pakan yang tidak termakan. Limbah pakan tidak hanya merupakan kerugian ekonomis, tetapi juga sumber utama polusi nutrien di perairan sekitar fasilitas budidaya. Dengan meminimalkan limbah pakan, teknologi ini membantu menjaga kualitas air dan mengurangi dampak negatif aquaculture terhadap lingkungan. Selain itu, kemampuan untuk memantau kesehatan ikan secara non-invasif mengurangi kebutuhan akan penggunaan bahan kimia atau obat-obatan, mendukung praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan. Lebih jauh, data yang dihasilkan oleh sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok hasil perikanan. Konsumen semakin peduli dengan asal-usul makanan laut mereka, dan apakah itu berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan. Informasi akurat tentang stok ikan dan praktik budidaya dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan mendukung produk perikanan yang bertanggung jawab.
Ini juga dapat membantu dalam upaya memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, IUU fishing, dengan menyediakan alat verifikasi yang lebih baik. Pada akhirnya, presisi yang ditawarkan oleh kamera bawah air dan AI adalah presisi untuk planet kita. Dengan memahami dan mengelola sumber daya laut secara lebih bijaksana, kita tidak hanya menjaga ketersediaan ikan sebagai sumber pangan dan mata pencaharian, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan fungsi ekosistem vital yang mereka dukung. Ini adalah investasi dalam masa depan di mana manusia dan lautan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sebuah visi yang didukung oleh inovasi teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab.